Jangan anggap Jangan bicara utang WUS itu dibayar oleh negara, bukan APBN. Utang WUS itu dibayar itu ada konsorsium. 60% Indonesia, 40% China. Faktanya Kedua-duanya itu mempunyai Presiden status memerintahkan dana negara. Terjadi perdebatan sengit di acara debat politik yang ditayangkan Kompas TV antara politisi PDIP, Ferdinand Huta Hayan dengan pendukung Jokowi, Andi Aswan. Momen panas itu muncul ketika Ferdinand melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Presiden Jokowi. Ferdinand menyebut bahwa Jokowi seharusnya menundukkan kepala dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas kebijakan yang dinilainya ugal-ugalan, terutama terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut Ferdinand, proyek ambisius itu tidak sejalan dengan kondisi nyata di banyak daerah. Masih banyak rakyat di pelosok yang butuh jalan, butuh jembatan, bahkan masih ada anak-anak sekolah yang harus menyeberangi sungai hanya untuk bisa belajar karena belum ada jembatan, ujarnya. Saya tarik nafas sebetulnya ini. Ya, saya sih mengikuti apa yang disampaikan Pak Jokowi, dan tadinya saya berharap Pak Jokowi itu menyampaikan statementnya sambil menundukkan kepala, membungkukkan badan dan minta maaf kepada rakyat Indonesia atas kebijakan ugal-ugalan tentang kereta cepat Indonesia. Karena kalau kita melihat bahwa kebutuhan mendasar transportasi nasional kita belum pada tahap kereta cepat, karena di daerah masih banyak anak-anak sekolah yang harus nyebrang sungai karena tidak ada jembatan. Menurut Andi Aswan, pernyataan Ferdinand hanyalah persepsi pribadi yang tidak berdasar pada fakta. Ia menegaskan bahwa pada kenyataannya, DPR, yang di dalamnya juga terdapat fraksi PDIP, turut menyetujui proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sejak awal. Karena itu, Andi menilai apa yang disampaikan Ferdinand lebih merupakan serangan politik terhadap Jokowi saja. Dikatakan Ferdinand itu adalah persepsi dia ataupun juga mungkin persepsi dari partainya. Karena pertanyaan saya bukan hanya WUS. Kalau dulu kemarin ada blok Tangguh ya, yang di zamannya PDIP juga. Dan cukup lucu-lucu buat saya karena begini. Ya, waktu itu nggak salah 2000 berapa itu? 2015 ya, 2016. Ibu Puan Maharani dia berangkat ke Bandung, dia bilang hanya 30 kita sudah sampai ya. Wah, enak sekali kereta WUS ini. Berikut juga dengan jagoannya waktu Pak Ganjar, dia juga mengatakan gitu, wah ini enak sekali ini. Kenapa tiba-tiba bisa langsung berubah jalan gitu? Jadi menurut Anda ini Padahal secara ini ya, kalau kita lihat DPR pun mendukung itu karena adalah PDIP di sana. Jadi menurut Anda ini merupakan serangan terhadap Jokowi melalui Oh WUS? iya, kalau kita bicara ini, kalau yang berbicara sekarang ini yang luar biasa ini kan adalah pihaknya Ferdinand. Ya kan? Ini kenyataan yang tidak bisa dinafikan untuk itu. Fakta saat ini negara kita berpolemik dan terbeban dengan utang WUS. Jangan anggap Jangan bicara utang WUS itu dibayar oleh negara, bukan APBN. Utang WUS itu dibayar itu ada konsorsium. 60% Indonesia, 40% China. Faktanya Kedua-duanya itu mempunyai Presiden status memerintahkan dana negara untuk membayar utang-utang itu dan bunga. Kalau Anda Dan paham tentang uang dan tahu bahwa itu bukan uang negara, pihak Anda dari tidak konsorsium layak China bicara. setuju. Sementara itu, Nandang Sutisna menilai ada trik dari pemerintahan Jokowi yang membuat situasi saat ini menjadi membingungkan. Ia mempertanyakan, apakah proyek ini murni bisnis atau bukan. Menurutnya, jika sejak awal proyek kereta cepat ini memang merupakan kerja sama bisnis antar perusahaan, B2B, maka negara tidak perlu ikut campur, termasuk keterlibatan menteri maupun presiden. Nandang menegaskan, cukup diurus oleh level BUMN, tanpa perlu campur tangan langsung dari pemerintah pusat. Sebetulnya ada triki dari pemerintahan Pak Jokowi, sehingga hari ini kita kebingungan sebetulnya. Ini tuh bisnis atau bukan bisnis. Ketika Pak Jokowi menyampaikan bahwa ini adalah investasi sosial, kesannya itu bukan bisnis. Kenapa? Karena sejak awal itu tidak jelas sebenarnya. Kenapa? Karena kalau polanya B2B, business to business, maka yang digarap adalah sesuatu yang memang secara bisnis available untuk potensi bisnis. Sehingga kemudian kalau bisnis sebetulnya negara tidak perlu hadir, apalagi menteri harus hadir, presiden harus terlibat, kan tidak seperti itu. Kalau ini murni bisnis to bisnis, ada potensi bisnis yang ada, maka BUMN yang mengelola itu pada level itu sudah cukup. BUMN tidak melakukan kajian apakah secara bisnis menguntungkan atau tidak. Ketika menguntungkan, negara tidak perlu ikut campur.